episode kedua dengan topik insecure. Oke, sebelum video ini dimulai, pastikan kalian sudah nonton video sebelumnya dengan topik berpikir kritis. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya sampaikan selamat datang dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat mendengarkan. Insecure. Seseorang insecure biasa karena yang pertama fisiknya, ekonominya, kemudian status sosialnya, background pendidikannya, dan masih banyak lagi. Tapi yang sering saya jumpai baik di sosial media maupun di saya, seseorang insecure itu karena fisik mereka. Nah, yang perlu kita ketahui di sini apa sih insecure itu dan gimana mengatasi insecure tersebut. Oke, jadi di sini saya akan sampaikan yang pertama. Mereka merasa bahwa mereka yang paling menderita. Nah, yang perlu kita ketahui di sini, kita di dunia ini, baik dengan kekurangan maupun kelebihan kita, itu sudah mempunyai tupoksinya masing-masing yang diberikan oleh Tuhan. Jangan pernah membandingkan hidupmu dengan orang lain. Merasa hidup paling menderita, itu salah besar. Kenapa? Tuhan tidak akan memberikan penderitaan yang melebihi dari batas kemampuan umatnya. Sejauh mana hidupmu hanya membandingkan dengan orang lain? Berhentilah membandingkan. Hidupmu sangat berharga di mata Tuhan. Pakailah hidupmu itu sebagai berkat bagi orang-orang di sekitarmu, bagi orang lain. Kekurangan yang ada dalam dirimu, tutupin dengan kelebihanmu. Yang kedua, mereka tidak menerima diri mereka sendiri. Yang perlu kamu ketahui, ketika kita sudah memaafkan diri kita sendiri, ketika kita sudah berdamai dengan orang-orang di sekitar kita yang pernah kita sakiti, perasaan untuk menerima diri sendiri itu akan ada. Jangan pernah marah ketika orang lain memberikan kritik. Kenapa? Karena terkadang orang yang mengkritik kita mungkin adalah orang-orang yang ingin melihat kemajuan kita di masa depan. Terima dirimu apa adanya dan terimalah kritikan dari orang di sekitar kamu. Yang ketiga, rasa tidak percaya diri timbul karena merasa tidak bisa menerima Dirinya sendiri. tidak bisa menerima keadaannya, tidak bisa menerima hidupnya, merasa hidupnya lebih menderita dari orang lain. Cobalah bangkit dari keterpurukanmu, berpikir positif. Jangan pernah kamu berpikir negatif. Yang keempat, orang di sekitar tidak mendukung. Seringkali kita merasa insecure itu karena orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mempunyai teman-teman yang toksik, kita mempunyai orang-orang di sekitar kita yang toksik. Ada temannya yang melontarkan kata negatif yang membuat kita merasa insecure, yang kadang dengan alasan mereka itu ingin menyemangati kita, tapi yang menyemangati lalu komentar tersebut membuat kita insecure. Jika kamu berada di lingkungan yang toksik seperti itu, dengan orang-orang yang mengkritik kamu dengan kata negatif, yang membandingkan-bandingkan dengan orang lain dari orang tersebut, bukan pertemanan yang dapat mendukungmu. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jangan pernah marah ketika orang lain ingin mengkritik kita. Harusnya kita bersyukur karena ada yang ingin mengkritik kita. Ini saya ingin menyampaikan, seringkali orang berpikir tentang insecure ini adalah sebuah negatif. Di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir insecure itu adalah suatu hal yang positif. Kenapa? Dengan insecure kita bisa tahu apa yang menjadi kekurangan kita, tetapi kita hadapinya dengan positif, bukan negatif. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jangan pernah marah ketika orang lain memberikan kritik kepada kita. Kenapa? Karena ketika kita hanya berada di sekitar orang yang memuji kita, yang membanggakan kita, memberikan penilaian kepada kita selalu terbaik, maka kita tidak akan tahu apa kekurangan yang ada dalam diri kita. Maka kita tidak akan belajar apa sih kekurangan kita, apa yang perlu saya perbaiki, yang dimana ujung-ujungnya dalam hidup kita ya begini-begini saja, tidak ada perubahan. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang perlu kita ubah dalam diri kita, apa yang perlu kita perbaiki dalam diri kita. So, keluarlah dari zona nyamanmu. Keluar dari zona nyaman, terkadang itu salah satu cara untuk kamu bisa berjalan ke depan. Karena terkadang ada yang merasa insecure di zona nyamannya, mereka merasa lebih baik saya sendiri, itu lebih nyaman bagi saya. Jangan keluar dari zona nyaman itu. Kebahagiaan akan kamu dapati ketika kamu berani untuk keluar. Tapi tidak bisa dipungkiri juga jika penderitaan akan ada dalam hidup kita. Karena itulah kehidupan, pahit manis akan kita lalui. Jadi bagaimana kita harus siap untuk melewati hal tersebut. Kamu perlu menerima diri, terima apa adanya kekuranganmu. Yang masih diubah ya diubah,
yang sudah tidak bisa diubah, syukuri. Karena apa yang diberikan oleh Tuhan, itulah yang terbaik bagi kamu. Ketika kita sudah menerima diri kita sendiri, ini yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Ketika kalian merasa bahwa kekurangan ada dalam diri saya, jadi kelebihan apa yang ada dalam diri saya tidak tahu. Ketika kita sudah menerima diri kita sendiri, maka kita akan mengenal diri kita sendiri. Bukan hanya kekurangan yang akan kita tahu, tetapi kelebihan yang ada dalam diri kita pasti akan terlihat. Jadi, tetaplah terima dirimu apa adanya. Jangan pernah insecure dengan hal-hal yang negatif. Ubah mindset kalian. Jangan pernah merasa bahwa hidup kalian paling menderita. Jangan pernah merasa bahwa hidup kalian tidak ada gunanya. Jangan pernah merasa bahwa hidup kalian tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu salah. Jalani kehidupan ini dengan tetap semangat. Sekian dari saya. Terima kasih.